Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن تمسك بسنته وطريقته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kembali kita dipertemukan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di permukaan bumi ini. Dan pertemuan kita semoga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang paling dicintai Allah, kita pun insyaallah dikumpulkan di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di akhirat, yakni di surganya. Dan satu nikmat yang sangat agung jemaah sekalian, manakala kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar sebagaimana tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, tentunya itu berdasarkan apa-apa yang telah kita pelajari dan telah kita ketahui, atau dengan kata lain apa-apa yang telah kita ilmui dengan baik dan benar. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian masing-masing dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan tidak berilmu, dalam keadaan jahil. Meskipun mungkin bapak dan ibunya adalah orang berilmu, demikian pula ia berada di garis keturunan alim ulama, ustaz dan kiai. Tapi siapapun yang lahir ke dunia, lahir dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan kita bisa mendapatkan ibadah yang terbaik tentunya dengan ilmu. Dan ilmu bisa didapatkan hanyalah dengan dipelajari, apakah itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu hanyalah dengan dipelajari. Ilmu hanyalah dengan dipelajari. Ilmu apa saja? Ilmu terkait dengan dunia kita itu juga dipelajari kalau kita ingin tahu. Dan apalagi ilmu yang terkait dengan masa depan jangka panjang kita di alam akhirat sana, itu pun lebih wajib untuk kita ketahui agar perjalanan kita nantinya insyaallah taala itu tidak mengalami kebuntuan. Kita dapat menempuh perjalanan yang sangat panjang, tentunya setelah kita dibekali di dunia ini dengan ilmu, yang ilmu tersebut kita amalkan dengan baik dan benar. Olehnya Nabi SAW di dalam sabda beliau menjadikan bahwasanya kunci kebaikan
siapapun dari kalangan kaum muslimin dan muslimah adalah faqih di dalam agama, faham dengan agamanya, faham dalam pengertian ia mengetahui dan ia mengamalkan apa-apa yang diinginkan oleh Allah dan apa-apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ibadah yang kita ini diwajibkan untuk melakukannya kita laksanakan sesuai dengan kadar keilmuan yang telah sampai kepada kita. Termasuk jemaah sekalian yang kita masih dalam pembahasan, yaitu terkait dengan ibadah zakat. Nah, yang lalu sudah kita jelaskan apa itu zakat dari sisi pengertian bahasa maupun terminologi, keutamaannya, terkait keutamaan kembali kepada yang memberikan zakat ataupun kepada masyarakat kaum muslimin secara umum. Nah, dan juga beberapa hal yang penting untuk diluruskan. Dan insyaallah taala di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam terkait dengan pembahasan zakat. Sebab ini yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang Islam. Beliau menyebutkan az-zakah. Nah, dan yang lalu kita sudah mengisyaratkan bahwa tidak semua harta benda itu dikeluarkan zakatnya, sebagaimana tidak semua manusia mengeluarkan zakat. Nantinya apa? Kaum muslimin sendiri tidak semuanya mengeluarkan zakat. Ada syaratnya sampai si muslim itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak terpenuhi juga kewajiban zakat untuk dia. Demikian pula dengan harta bendanya. Hanya beberapa gelintir dari harta benda yang wajib untuk disakati. Kapan harta benda tersebut ada tapi tidak mencukupi kadar minimal yang ditentukan oleh syariat, tidak ada juga zakat. Sebanyak apapun harta benda seseorang, kalau tidak termasuk dalam bagian-bagian yang diatur oleh syariat untuk dikeluarkan zakatnya, maka ia pun tidak mengeluarkan zakat. Ia pun tidak mengeluarkan zakat. Nah, yang lalu kita menyinggung harta yang wajib dikeluarkan zakat. Dan sebelumnya penting untuk kita ketahui terlebih dahulu apa saja syarat seorang muslim sampai dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, seorang muslim dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Pertama, dia dalam keadaan Islam, statusnya muslim atau muslimah. Orang yang di luar Islam, apapun statusnya, apakah non muslim, dengan semua jenis agama yang mereka yakini dan anut, tidak ada kewajiban zakat untuk mereka. Tidak ada kewajiban zakat untuk mereka. Dan kalaupun mereka mengeluarkan zakat, itu tidak akan diterima. Maksudnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sisi manusia akan ambil, manusia akan terima, tapi dari sisi pahala, keutamaan, Allah tidak berikan kepadanya. Di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Mereka tidak ada yang menghalangi diterimanya infak pemberian mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sisi pendalilan dari ayat,
kalau untuk infak saja yang tidak wajib, Allah tidak akan terima itu dari mereka. Apalagi yang zakat yang hukumnya adalah wajib. Kemudian alasan yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, tujuan dari zakat adalah mensucikan. Apa yang disucikan? Di sini ada sedikit miskomunikasi. Nah, coba perhatikan ayatnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Hum di sini dhamir untuk manusia. Seandainya tutahhiruha, itu mensucikan harta. Tapi tutahhiruhum mensucikan orang yang berzakat. Nah, khudh min amwalihim. Him itu dhamir, ya, kata ganti, dan dia kata ganti untuk manusia. Seandainya Allah sebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruha, untuk mensucikan hartanya, tapi tidak tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, mensucikan dan membersihkan jiwa mereka biha, haknya kembali kepada zakat tadi. Nah, sehingga fungsi utama dari zakat mensucikan jiwa manusia, utamanya yang mengeluarkan zakat tersebut. Dari sini non muslim meskipun dia keluarkan zakat tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Sebab kenapa? Jiwa mereka meskipun dibersihkan dengan air seluruh lautan pun tidak akan bisa. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Bukan najis hissi, tapi najis ma'nawi. Akidahnya itu najis, yang tidak akan bisa dibersihkan dan disucikan dengan apapun, kecuali kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga meskipun mereka keluarkan zakat, mereka namakan itu zakat, tidak bisa mensucikan akidah mereka, dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sisi manusia ada non muslim yang berikan zakat kepada kita, dia namakan itu zakat, mungkin manusia terima. Tapi dari sisi pahala, dia tidak dapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalam surah At-Taubah 54 tadi sudah jelas. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Nah, baik. Jadi dia mesti seorang muslim ataupun muslimah. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah al-hurriyah. Syarat yang kedua adalah al-hurriyah. Yang dimaksud dengan al-hurriyah adalah mereka yang bukan statusnya budak. Bukan statusnya budak. Budak bagaimanapun hartanya itu milik tuannya. Jangankan hartanya, dia sendiri itu milik tuannya. Sementara untuk mengeluarkan zakat, salah satu syarat harta dikeluarkan itu milkut tam, kepemilikan yang sempurna, bukan titipan. Nah, dia menguasai dan memiliki harta tersebut dengan kepemilikan yang penuh. Nah, sementara mereka yang bukan orang yang merdeka itu tidak memenuhi syarat seperti itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a 'abdan lahu malin." Man ba'a 'abdan lahu mal. Siapa yang menjual seorang budak, yang budak tersebut memiliki harta, famaluhu lilladzi ba'ahu illa ayyushtarata al-mubta'. Maka hartanya tersebut milik tuannya, milik siapa yang membeli dia. Nah, kecuali yang membeli mempersyaratkan selainnya. Nah,
Ini yang menunjukkan bahwasanya seorang budak tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Hanya saja di zaman kita ini perbudakan sudah tidak ada lagi. Iya. Nah, memang di dalam Al-Qur'an itu disebutkan budak wa ma malakat aymanuhum. Iya. Wa ma malakat aymanukum, budak-budak yang kalian miliki. Pengertian budak, tolong dipahami, dia bukan pembantu rumah tangga. Iya. Dia bukan pembantu rumah tangga. Kalau mau menjadikan seseorang budak, contohnya seperti ini. Negeri kaum muslimin melakukan jihad ke negeri non-muslim. Negeri kaum muslimin melakukan jihad ke negeri non-muslim. Kaum muslimin menang. Kaum muslimin memenangkan pertempuran. Maka semua penduduk yang di sana, semua penduduk non-muslim itu statusnya budak. Itu kalau mau cerita budak. Nah, kita sebutkan seperti ini sebab banyak yang salah paham itu masalah budak. Dianggapnya budak itu adalah pembantu rumah tangga. Yang namanya budak memang ya tuannya bisa melakukan apa saja untuk dia. Tapi budak itu bukan pembantu rumah tangga, bukan juga babu, bukan juga asisten rumah tangga, bukan. Nah, tapi dia adalah orang yang dikuasai oleh kaum muslimin setelah negerinya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itu pun seorang muslim diberikan kebebasan, membebaskan dia atau tetap menjadikan dia sebagai budak. Nah, membebaskan dia atau tidak, atau tetap menjadikan dia sebagai sebagai budak. Nah, kemudian jemaah sekalian, terkait syarat dengan harta benda yang mesti dikeluarkan zakatnya. Kalau tadi syarat manusianya, dia mesti terpenuhi dua syarat. Dia muslim dan kemudian merdeka. Kemudian disebutkan oleh para ulama dengan tambahan balik, berakal. Adapun harta orang gila, ada orang gila misalnya punya harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada kewajiban zakat, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ada kewajiban zakat dan itu dikeluarkan oleh walinya yang tidak gila. Oleh walinya yang tidak gila. Kalau dia punya wali, nah, kalau dia punya wali. Demikian pula dengan anak kecil. Siapa tahu seorang anak kecil tiba-tiba mendapatkan warisan yang luar biasa, yang hartanya luar biasa. Nah, dan itu berlalu selama setahun. Asalnya dia anak kecil, belum balik, belum mukallaf, tapi yang mengeluarkan zakatnya menurut jumhur ulama adalah walinya. Apakah itu orang tuanya, pamannya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan syarat harta yang mesti dikeluarkan zakat. Ini semua memiliki syarat, tidak asal-asalan dan tidak semua harta benda. Nah, syarat pertama saya sudah isyaratkan tadi, bahwa harta benda tersebut adalah kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna. Contoh yang tidak termasuk kepemilikan yang sempurna. Contoh, ada yang punya usaha rumah kos. Ada yang punya usaha rumah kos. Di awal tahun dia sudah dibayarkan oleh yang anak-anak yang masuk kos, dibayarkan selama setahun atau 2 tahun. Uang yang dibayarkan tersebut statusnya belum disebut dengan milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Kenapa? Sebab bisa jadi dalam 1 tahun 2 tahun itu terjadi apa-apa. Pemilik mesti mengembalikan uang kepada yang menyewa. Sebab dia tidak mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Sewa rumah. Tidak ada yang menjamin dalam setahun itu aman-aman saja. Nah, tidak ada yang menjamin.
Nah, yang seperti ini itu belum milku tam. Dia belum memiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Meskipun berlalu setahun, belum ada kewajiban. Sampai betul-betul selesai dan tidak ada masalah, kemudian dilihat lagi apakah harta tersebut mencukupi kadar nilai minimal atau disebut dengan nisab. Nah, dan ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang kedua dari harta tersebut mencapai standar minimal yang bahasa fikihnya disebut dengan nisab. Nanti akan disebutkan standar minimalnya. Saya kasih isyarat saja. Kalau misalnya ada yang punya emas, standar minimalnya itu 85 gram. Ada yang punya perak, standar minimalnya itu 595 gram. Itu standar minimal dia punya. Nah, kalau tidak mencapai standar minimal itu, maka tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Nah, kemudian yang ketiga, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Harta yang berkembang. Maksudnya harta tersebut mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi pemiliknya. Mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi pemiliknya. Yang berkembang itu kan ada dua macam. Ada berkembang dari secara hakiki, kuantitas, nilainya bertambah dari 1 juta menjadi 2 juta. Ada yang berkembang dari sisi maknawi, bukan kuantitas, tetap nilai hartanya, tapi keberkahannya dirasakan oleh seluruh keluarga. Dan yang dimaksud di sini berkembang dari sisi kuantitas, berkembang dari sisi nilai nominal. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Telah mencapai 1 tahun. Dan tahun yang dijadikan standar oleh para ulama adalah tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Tahun Qamariyah. Kenapa disebut tahun Qamariyah? Hijriyah itu berdasarkan bulan. Nah, berdasarkan bulan. Makanya di awal bulan kita mesti melihat awal bulan. Nah, berlalu setahun. Kalau tidak berlalu setahun, meskipun banyak hartanya, tapi belum sampai setahun, tiba-tiba digunakan atau dipakai. Kemudian yang tinggal tidak mencukupi untuk dikeluarkan, maka tidak ada kewajiban. Saya sudah kasih contoh tadi. Ada yang punya simpanan 85 gram emas. Simpanannya entah itu di bank emas. Ada yang bank emas sekarang kah? Tidak ada ya? Iya, penggadaian lah. Nyimpennya di sana. Nah, dia punya 85 gram. 85 gram ini sudah mencapai nilai minimal standar. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Bulan keempat tiba-tiba dia mendapat musibah. Dia mesti mencairkan emasnya tersebut untuk mengatasi musibah yang menimpanya. Akhirnya berkurang dari 85 menjadi 30 gram. Ini mulai lagi menghitung dari situ. Nah, atau tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Kita mulai menghitung ketika dia mencapai nilai minimal. Bisa dipahami ya? Ketika dia mencapai nilai minimal, termasuk uang. 85 gram berapa kalau diuangkan? Enggak lah, maksudnya nilainya 85 gram ini kalau diuangkan berapa? Ini 24 karat maksudnya. Anggaplah standar 40 juta. Kapan kita punya simpanan? Simpanan ini kita simpan 40 juta mencapai nisab. Kita lihat kita simpan bulan berapa? Bulan apa ini?
Nah, Rabiul Akhir. Kita mulai punya uang 40 juta, disimpan pada bulan Rabiul Akhir. Maka kalau uang ini tetap atau malah berkembang sampai Rabiul Akhir tahun 1439 baru keluar zakat. Bisa dipahami? Iya. Yes, nanti itu persennya. Anunya dulu supaya tidak salah paham itu. Dilihat kapan dia mulai nyimpan. Bukan kapan dia mulai menabung, kasihan. Menabung satu bulan 1 juta, 2 juta. Bukan di situ dihitung. Bukan. Kapan pas mencapai nisab. Kalau misalnya bulan Rabiul Akhir ini pas 40 juta. Tidak keluar dulu. Tunggu sampai setahun. Iya, mesti mengendap setahun. Nah, sebelum masuk Rabiul Akhir tiba-tiba dipakai kurang 1 juta. Ada kewajiban zakat? Tidak ada. Karena tidak cukup. Tidak cukup nisabnya. Iya, tidak cukup. Nah, kapan dia cukupkan 40 juta? Di situ lagi dia mesti mulai menghitung. Itu yang mengakali, dia bisa akali manusia, tapi Allah itu Maha tahu. Itu ancamannya jemaah sekalian. Allah sebutkan dalam surat Taubah, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa. Mereka yang menyimpan emas dan perak tidak dikeluarkan haknya, maka berikan berita gembira dengan apa? Azab yang dahsyat. Apa itu? Itu harta benda yang dia simpan akan dijadikan setrika nanti. Akan disetrikakan ke wajahnya, punggungnya dan badannya. Setiap kali punggungnya kering disebabkan panasnya itu setrika, iya, dikasih basah lagi, dikasih hidup lagi dia, disetrika lagi. Dan itu selama 50.000 tahun. Kalau dia bisa membohongi manusia, Allah tidak bisa. Allah Maha tahu. Nah, Allah Maha tahu. Baik. Tolong dipahami dulu seperti itu supaya kita tidak salah nanti mau keluarkan. Sekaligus bisa menasihati petugas zakat. Tabe begini hitungannya. Iya. Sebab namanya petugas zakat cuma menagih saja biasa. Ditanya bagaimana kalkulasinya, nah bukakan kita tabel-tabel, suruh jelaskan dia juga tidak tahu. Dia cuma nagih zakat tidak tahu. Padahal mesti diilmu itu. Ini harta benda manusia, tidak main-main. Bisa masuk ke dalam memakan harta manusia dengan cara yang batil. Tidak sampai nizabnya orang, dia bilang ada. Dia bilang cukup. Minta tanya cukupnya dari sisi mana, Mas? Coba direkin baik-baik. Nah, jadi kapan dia mencapai nisab? Di situ mulai menghitung selama setahun. Harus setahun, tidak boleh sebulan 2 bulan. Tidak ada zakat dikeluarkan tiap bulan. Tidak ada zakat yang dikeluarkan tiap bulan dari harta benda, kecuali kalau itu zakat pertanian yang tiap bulan dia panen. Tiap bulan dia panen. Kalau tiap bulan dia panen, dilihat apakah panennya itu masuk kategori yang keluar zakat apa tidak. Saya contohkan yang lalu apa? Merica. Tiap bulan dia panen. Ada zakatnya merica? Tidak ada. Meskipun dia punya uang bermiliar-miliar dari merica, itu tidak ada zakatnya disebabkan mericanya. Tapi kalau uang hasil penjualan merica disimpan bermiliar sampai setahun, nah ini baru keluar zakat. Nah, sama dengan gaji bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya. Nanti kita akan sebutkan dari sisi mana juga kenapa sampai gaji tersebut tidak bisa dikeluarkan zakatnya. Iya. Sudah syarat keberapa tadi? Syarat yang keempat. Syarat yang berikutnya yang kelima, harta tersebut merupakan fudul, kelebihan dari kebutuhan pokok. Harta tersebut kelebihan dari kebutuhan pokok. Tolong dipahami itu. Di sini yang menunjukkan gaji bapak-bapak
apakah pegawai swasta, pegawai negeri, TNI, Polri, di sini yang tidak kenanya dia. Sebab gajinya, minta maaf, itu biasanya ya habis kalau tidak setengah, hampir semuanya. Ya, kan begitu. Ya, kecuali mereka yang punya tunjangan lain-lain. Iya. Nah, tapi kalau cuma staf biasa, ya tanpa tunjangan apa-apa, non job, jobnya dikasih non. Iya. Nah, gaji pokok cuma sekian. Iya. Itu bisa untuk makan apa tidak? Kalau habis untuk makan, apa mau dikasih keluar? Nah, zakat itu kelebihan. Misalnya kita nyimpan gaji 4-5 juta sebulan, kita bisa nyimpan 1 juta dalam sebulan. Iya. Itu pun 1 juta tidak bisa langsung dihitung. Nanti cukup. Iya, di situ baru dihitung. Iya. Dari sisi mana bisanya itu? Iya. Itu namanya mencekik. Iya. Kelebihan harta, bukan kebutuhan pokok. Kan tidak lucu, kita bayar zakat sementara kita di rumah makan Indomie talok. Bagaimana caranya? Katanya keluarkan zakat 2,5%, tapi kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Sementara zakat kelebihan dari kebutuhan pokok dan tidak termasuk kebutuhan beli mobil, bukan itu. Itu bukan kebutuhan pokok itu. Iya. Cuma di beberapa tempat dia jadi kebutuhan pokok. Seperti di pedalaman yang tidak bisa dia jalan kaki jauh pergi bertugas, itu pokok dia beli kendaraan. Iya. Nah, pada beberapa keadaan dia jadi pokok, tapi pada beberapa keadaan dia tidak menjadi pokok. Nah, kapan tidak masuk kebutuhan, kapan di luar kebutuhan pokok dihitung. Tapi kapan masuk kebutuhan pokok tidak ada. Tidak ada. Itu yang saya kasihan itu dengan pegawai swasta, pegawai negeri, TNI, Polri. Setengah mati dia simpan, itu pun disuruh 2,5% dari gaji kotor. Padahal itu bukan gaji kotor yang mesti dikeluarkan. Gaji bersih di luar kebutuhan pokok yang dia simpan baik-baik dan itu berkembang. Barulah keluar zakatnya. Nah, itu syarat-syarat zakat yang harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Salah satu tidak terpenuhi, tidak ada kewajiban zakat. Tidak sampai setahun tidak ada kewajiban zakat. Dia kebutuhan pokok, tidak ada kewajiban zakat. Bukan milik kita secara sempurna, tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Nah, demikian. Jadi tidak asal-asalan, asal dilihat orang, ini harus zakat ini. Rumahnya 3 lantai, 1 lantai 1 zakat, lantai 2 zakat, tidak ada. Nah, mau dia punya rumah seperti pencakar langit juga, insya Allah tidak ada zakatnya itu. Nah, kecuali kalau rumahnya itu disewakan, seperti dijadikan apartemen. Hasil dari sewa apartemen ini tersimpan selama setahun. Bulan pertama hasil sewa apartemen 80 juta. Bulan apa itu? Bulan Rabiul Akhir. Nah, di situ dia boleh menghitung sampai setahun. Belum sampai Rabiul Akhir tahun berikutnya, tiba-tiba kena gempa itu apartemen. Ya, saya tidak mendoakan. Yang namanya bencana kan kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba kena gempa. Itu butuh biaya enggak? Atau dilihat Ji? Lihat sampai gempa yang berikutnya datang lagi. Kalau diperbaiki dengan uang tadi dan uang tersebut kurang sampai tidak cukup 40 juta, ada kewajiban zakat tidak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sudah dipahami ya? Kalau dipahami seperti itu akan indah. Tidak sembarangan kita pergi menagih kiri kanan, minta zakatnya orang dan seterusnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, nisab, terkait dengan nisab,
Yang termasuk dikeluarkan zakatnya itu kan emas, perak dan yang semisalnya. Emas, perak dan yang semisalnya, yang dimaksud dengan semisalnya itu uang, seperti yang kita sebutkan tadi. Adapun nisabnya emas dan perak, Nabi sebutkan di dalam hadits Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam sunannya. Dan hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu." Jika kalian memiliki harta perak itu nilainya 200 dirham dan berlalu setahun, maka fa fiha khamsatu darahim, maka dikeluarkan 5 dirham. Walaysa 'alaika fi syai' ay fi zahab hatta yakuna 20 dinaran, dan kalian tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat dari emas sampai emas tersebut mencapai 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran fa fiha nisfu dinar. Kalau kalian punya emas sebanyak 20 dinar, maka dikeluarkan, maka wahala 'alaiha al-haulu, berlalu setahun, fa fiha nisfu dinar, maka kewajiban zakatnya itu setengah dinar. Nah, kita ke zakat emas dulu. Zakat emas 20 dinar. 1 dinar itu nilainya bagi berapa? Kalau dirupiahkan, 1 dinar itu senilai 4,25 gram emas murni 24 karat. 1 dinar. Jadi 1 dinar dikali 20 sama dengan 85 gram. Itu dikeluarkan setengah dinar. Setengah dinar itu 1/40 alias 2,5%. Kalau mau hitung-hitungnya begini, 85 gram per 40 kan 1/40. Kalau mungkin ada yang susah making persen, ya toh, maka berapa nilainya? 85 gram per 40. Berapa keluar itu? 2,125 gram. Kalau dia punya emas 100 gram per 40, berapa? 2,5. Nyata. Ada yang lebih hebat perhitungannya. Nah, pas 2,5 gram. Dia boleh mengeluarkan dengan 2,5 gram dari emas yang dia punya itu. Iya, kalau misalnya emasnya dalam bentuk batangan, iya mungkin cipei. Nah, kalau dia tidak mau cipei, silahkan keluarkan dengan senilai dengan 2,5 gram emas itu. Dan kalau emasnya 24 karat, jangan dikeluarkan dengan emas 18 karat. Itu namanya hilah, mengakal-akali. Dia punya emas yang mesti keluarkan zakatnya 24 karat. Iya. Yang dia keluarkan 18 karat, atau mungkin tidak ada karatnya. Nah, tidak benar itu. Sesuai dengan emas yang kita miliki. Iya. Demikian perhitungannya. Demikian pula dengan duit per 40 saja. Nah, kemudian perak. Perak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahim." Kalau kalian punya 200 dirham. 1 dirham itu berapa nilainya? 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram perak asli murni. 2,975 dikali 200 sama dengan 595 gram. 595 gram perak murni. Iya. Nah, itu kalau punya perak. Baik.
Jadi yang jadi pertanyaan lagi, setelah kita tahu itu, emas ada zakatnya. Bagaimana dengan emas perhiasan yang dipakai oleh istri-istri kita? Ya, yang dipakai oleh istri-istri kita. Ya. Nah, ini memang lingkupnya perselisihan di kalangan para ulama. Iya. Bukan cuma di zaman ini saja. Sejak zaman dahulu itu sudah diperselisihkan. Sebab itu dipakai. Iya. Tapi ternyata para ulama ya itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak dikeluarkan zakatnya. Ada juga yang mengatakan mesti dikeluarkan zakatnya kalau mencapai nisab. Iya. Nah, dan di antara ulama yang mewajibkan itu, yang tidak mewajibkan, sependek pengetahuan saya itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang ahli hadis itu. Dan yang mewajibkan dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisabnya dan berlalu setahun, ya, seperti ulama di zaman kita ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Alasannya apa? Sampai mereka mengatakan para ulama tetap dikeluarkan zakatnya. Pertama, keumuman firman Allah dalam surah At-Taubah tadi. Letak keumumannya bagaimana? Allah sebutkan walladzina yaknizuna az-zahaba, dan mereka yang menyimpan az-zahab. Tidak ada rincian. Ya kan? Tidak ada rincian. Hanya disebutkan emas. Iya. Nah, dari keumuman itu kata mereka, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini keumuman yang jelas dia emas dan tidak ada dalil yang mengecualikan. Nah, tidak ada dalil yang mengecualikan. Adapun para ulama yang mengatakan tidak wajib, mereka menyebutkan riwayat-riwayat dari sahabat. Iya, riwayat-riwayat dari sahabat, tapi semuanya statusnya mauquf. Mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan para ulama yang mewajibkan itu menyebutkan beberapa riwayat yang seluruhnya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ya, hadis yang menceritakan tentang Aisyah yang punya cincin dari perak. Dan Aisyah menyebutkan ini untuk berhias di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi Nabi menegurnya, kalau itu sudah mencapai nisab dikeluarkan. Nah, ini pendapat para ulama yang mengatakan kalau memang sudah mencapai nisab dan berlalu setahun, meskipun itu perhiasan, iya, perhiasan emas yang dipakai oleh para wanita. Adapun perhiasan emas yang dipakai laki-laki, ada yang laki-laki pakai emas? Iya. Saya nasihatkan bagi bapak-bapak, orang tua saya, siapapun dari kalangan laki-laki itu tidak dibolehkan memakai emas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang laki-laki untuk memakai emas, bukan saya. Nah, itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan apapun. Apakah itu cincin pasiko, cincin pengikat, cincin tunangan, cincin kawin, cincin-cincin yang lain. Ya, semuanya asal emas. Nah, semuanya untuk laki-laki itu tidak dibolehkan. Nah, itu hanya dikhususkan untuk para ladies atau ibu-ibu dan para istri kita. Nah, ya kan kita banyak, jadi istri kita. Nah, saya sebutkan begitu, jangan sampai ada yang bilang istri saya tidak disebut. Nah, jadi istri kita. Nah, baik. Kecuali yang belum punya istri, tidak usah angkat tangan. Iya, itu lain ceritanya. Nah, ini besaran zakatnya. Iya, untuk emas, untuk emas dan perak. Nah, kemudian apakah boleh menggabungkan? Misalnya emasnya
baru mencapai 40 gram. Sementara peraknya mencapai 300 gram. Apakah digabungkan saja supaya terkena zakat? Jawaban para ulama, tidak boleh digabungkan. Sebab keduanya berbeda. Keduanya jenisnya berbeda. Sebagaimana zakat-zakat yang lain. Iya. Misalnya zakat kambing dengan zakat onta, itu tidak boleh digabung-gabung juga nisabnya. Iya. Termasuk juga tidak boleh digabung. Iya. Zakat pertanian nisabnya dengan zakat gaji pegawai. Itu lebih-lebih tidak boleh digabung-gabung. Pertanian lain, pegawai lain. Iya. Jangan digabung-gabung, apalagi diambil dari nisabnya pertanian dimasukkan ke nisabnya gaji pegawai. Itu tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Itu akal-akalan manusia saja. Logika manusia saja seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Untuk emas dan perak saja tidak boleh digabung-gabung itu. Ya kalau memang 40, iya, belum sampai. Iya. Malah dia mesti bersyukur. Sebab kenapa? Tidak keluar apa-apa. Nah, tapi kalau dia mau keluarkan sesuatu, itu tidak terhitung zakat. Terhitung apa? Sedekah. Misalnya ada yang niatan setiap tahun dari emasnya yang 40 gram itu dia keluarkan sedekah 500.000 untuk anak-anak terlantar. Itu sedekah saja namanya, bukan zakat. Sebab nilai emasnya belum mencapai nisab. Nah, bagaimana kalau emasnya melebihi nisab? Tadi 85. Bagaimana kalau emasnya 300 gram atau 1 kilo? Dikali saja dengan betul. Itu 1 kilo berapa gram? 1000 per 40. Berapa itu 1000 per 40? 25 gram. 25 gram. Iya. Bagi sebagian orang, budak kan? Iya kan? Iya. Nah, bagi sebagian orang itu ada yang mengakal-akali. Dia punya emas 1 kilo. Iya. Tapi dia tidak keluarkan 2,5%. Ya, 500.000 lah, 1 juta lah. Itu tidak benar itu. Hitung baik-baik. Iya. Saya ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin wala yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu min narin." Fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wajabanuhu wa dhuhrahu kullama barudat uidat fi yawmin miqdaruhu 50,000 sana hatta yuqda bainal ibadi fayura sabilahu imma ilal jannah atau imma ilan nar. Mereka yang tidak keluarkan itu haknya. Seperti dengan ayat yang kita sebutkan tadi, harta bendanya itu, emas dan peraknya itu akan menjadi setrika nanti pada hari kiamat. Nah, dan itu akan disetrikakan ke wajahnya, punggungnya dan perutnya. Setiap kali dingin, kembali disetrika lagi. Dan itu selama 50,000 sana, 50.000 tahun. 50.000 tahun, bukan 60 tahun, 70 tahun. 50.000 tahun hitungan akhirat. Berapa itu? Lama, banyak. Tidak usah dihitung. Nah, kalaupun ada yang menghitungnya jago betul itu. Nah, 1 hari akhirat berapa tahun di dunia? 1000 tahun. 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Berapa kalau 50.000 tahun di akhirat? Banyak. Ya, sekitar itu. Nah,
Yang jelas, iya. Kalau mereka bisa menipu manusia, tidak ada zakatnya saya. Allah tidak bisa ditipu. Allah Maha tahu. Yang nanti mengadili itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya jemaah sekalian jangan main-main dalam masalah tersebut. Iya. Kita cukupkan sampai di zakat emas dan perak. Nanti insyaallah kita lanjutkan di zakat dengan harta benda yang lainnya. Assalamualaikum. Bagaimana misalnya begini, dia punya emas itu senisab, saya 100 gram. Ada masalahnya, emas itu belum lunas. Ya kan akan biasa cicilan emas itu. Iya. Dia cicil, misalnya di bangsa yang dia cicil 100 gram itu barangnya sudah 2 tahun dia punya selamanya itu belum lunas barangnya. Belum lunas. Ya, Untuk barang yang belum lunas termasuk untuk piutang. Itu kan semisal piutang dan hutang. Itu kan dikategorikan bukan milkut tam, bukan kepemilikan yang sempurna. Tapi para ulama mempersyaratkan kalau misalnya dia punya utang, apakah itu uang atau emas, dan dia yakin bisa membayar utangnya, apakah itu utang emas atau utang duitnya, iya, dia bisa ya bayar, apakah itu dia bayar langsung atau dipotong dari gajinya, itu kan bisa bayar namanya, iya, maka itu tetap terkena kewajiban zakat, iya, tetap terkena kewajiban zakat, kecuali kalau memang, iya, mandek, tidak bisa dia bayar, otomatis kepemilikannya belum sempurna. Iya. Sama dengan piutang. Kita berikan duit kepada orang lain 40 juta. Dilihat, kalau orang yang kita kasih itu dia lancar membayar, dihitung setahun ada zakatnya. Tapi kalau yang kita kasih itu, tidak jelas, la yamutu fiha wa la yahya. Iya. Mau dibilang bayar tidak. Iya, tidak jelas. Ini tidak ada kewajiban zakat. Sebab dia tidak ada kejelasan betulkah dia bisa miliki kembali uangnya 40 juta apa tidak. Nah, sama juga dengan utang seperti itu. Nah, sama juga dengan emas yang kita utangkan. Kalau kita yakin bisa bayar, ya, ada kewajiban zakat. Tapi jangan dia akal-akali. Ya, kayaknya saya susah bayarnya itu. Jangan. Nah, Allah Maha tahu. Iya, silakan. Yang jauh-jauh dulu. Disakati. Nah. Ya. Iya. Nah, iya. Jadi ada 2 pertanyaan dari Bapak Haji. Tahun ini kita telah mengeluarkan zakat dari emas. Emas itu mencapai nisab 85 gram. Sudah dikeluarkan zakatnya di Cipemi. Iya. Bagaimana tahun berikutnya? Kalau tahun berikutnya mencapai lagi 85 gram, keluar lagi. Iya kan, tetap dikeluarkan kapan mencapai nisab. Meskipun sudah dikeluarkan sebelumnya, itu zakat bukan sekali seumur hidup. Iya, bukan. Tapi kapan mencapai nisab, itu intinya kapan mencapai nisab dan berlalu setahun, bukan sekali seumur hidup, bukan. Nah, sama dengan duit. Duit katakanlah senilai dengan 40 juta, dicipek 1 juta.
Berapa kalau 2,5% itu dari 40 juta? 40 juta? 1 juta? 250. 40 juta dikeluarkan tahun ini 1.250 sebagai nisabnya. Iya. Dari uang itu sendiri. Ya kan? Otomatis uangnya tidak sampai lagi 40 juta. Iya. Kalau misalnya itu tidak sampai 40 juta sampai tahun berikutnya, tidak ada zakat. Tapi kalau ditambah lagi dan mencapai lagi, dapat lagi zakat itu. Begitu ceritanya. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang kita sebutkan, iya, perselisihan para ulama tentang perhiasan, iya, saya sudah isyaratkan tadi. Iya, ini perselisihan sejak zaman dahulu itu ada. Iya. Nah, dan sampai dengan saat ini, sampai dengan zaman ini para ulama berselisih terkait dengan barang yang kita pakai termasuk perhiasan. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa amalkan dua-duanya? Iya. Nah, maka saya hanya ungkapkan apa yang disebutkan oleh para ulama tadi. Iya. Antara yang mewajibkan dengan tidak mewajibkan. Nah, kalau saya pribadi untuk kehati-hatian. Iya, meskipun selama ini kita berkeyakinan dan mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk kehati-hatian, kalau kita mau hati-hati, iya keluarkan saja. Itu untuk kehati-hatian. Iya. Tapi kalaupun kita tetap memakai pendapat para ulama yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat, maka saya tidak bisa memaksakan. Itu kan hak pribadi masing-masing. Iya, hak pribadi masing-masing. Nah, baik. Silakan. Nah, begini, kalau uang yang kita simpan itu yang dicibeng untuk bayar cicilan terus menerus, ya, sampai setahun tidak cukup itu, maka tidak cukup untuk mengeluarkan zakat. Iya. Tapi kalau uang tersebut tidak pernah kita cibeng, tetap utuh, kita yang dipakai bayar itu potongan gaji, iya, dan kita tetap bisa membayar. Dan itu namanya harta kelebihan. Itu kan harta kelebihan namanya. Dan itu masuk dalam salah satu syarat. Bukan kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan pokok. Kecuali kalau kita bayar dari 100 juta itu. Pinjam uang 100 juta. Dari 100 juta itu dipakai bayar. Itu kan tidak ada, sebab tidak cukup nantinya. Tidak cukup nisab. Tapi kalau bukan itu dipakai bayar, ada yang lain dipakai bayar, ini mengendap, ini kan di luar kebutuhan pokok namanya. Ini kan di luar kebutuhan pokok. Nah, kalau dia di luar kebutuhan pokok, kelebihan pokok, nah jelas kena zakat dong. Cocok Mi, tapi kan kita bisa bayar. Kecuali bagi mereka yang tidak bisa membayar. Iya. Kalau tidak bisa membayar, otomatis itu tidak memiliki harta yang sempurna, sebab tidak ada kemampuan untuk mengembalikan, tidak ada kemampuan untuk membayar. Tapi kalau ada kemampuan untuk membayar, otomatis dia memiliki kelebihan harta namanya. Iya. Lebih aman dikeluarkan zakatnya. Nah,
Taib, sekira cukup. Ya, kita sudah lewat waktu. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.